Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Apa? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah yang bergabung dalam Zoom Asyifa ini, semoga Allah Ta'ala senantiasa membukakan pintu hidayahnya sehingga kita betul-betul mengerti agama Islam ini dengan benar, kita melaksanakan juga dengan benar, ya, dengan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini sebenarnya memang ya saya sungguhnya ingin menerangkan tentang sholat safar, sholat dalam perjalanan. Bagaimana caranya, berapa jaraknya, berapa lamanya, ya, kemudian dan lain-lainnya, ya, dengan hukum-hukum yang ada. Namun barangkali kalau hari ini tidak bisa cukup selesai karena banyak materinya, maka akan dilanjutkan dengan besok. Jadi besok itu tidak usah saya undang, undangannya adalah hari ini sama, ya. Hanya mungkin ayat Al-Qur'an yang dibaca besok agak lain sedikit, ya. Ini ayat-ayat yang dibaca di dalam Al-Qur'an ini memang sengaja saya ambilkan yang berurutan. Jadi dari surat Al-Haqqah atau hari kiamat ini supaya kita mengerti seperti kemarin kita sudah terangkan golongan kanan bagaimana, golongan kiri juga bagaimana. Kemudian yang terakhir di sini adalah tentang kedudukan Al-Qur'an di mata umat manusia ini, ya. Ini betul-betul kita sudah mengerti bahwa Al-Qur'an itu tidak sembarang kata-kata, tidak sembarang ucapan, itu firman Allah yang harus diimani dengan sungguh-sungguh, tidak boleh kita lalaikan. Monggo saya serahkan untuk membaca Bu Lina, karena Bu Lina yang baca jadi ayatnya agak banyak, tapi pendek-pendek kok Bu, ya enggak apa-apa, ya, biasa baca soalnya. Kalau yang lain 4 saja, 5 gitu aja, ini biar semuanya berkaitan sebenarnya. Monggo Bu Lina. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق Allahul Azim. Terjemahan Surat Al-Haqqah, surat ke-69, dimulai dari ayat 38 sampai dengan ayat 52. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat, dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya ia Al-Quran, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Kita bisa merasakan betapa getar-getar Al-Quran yang dibaca ini langsung menyentuh relung hati kita yang paling dalam. Dan Allah betul-betul menjelaskan, Allah mengatakan pada ayat ini, tidak mungkin di dalam Al-Quran itu ada kata-kata manusia. Lain dengan kitab-kitab lain itu campur baur. Ada kata-kata orang filsafat, ada manusia, ada macam-macam. Sehingga karena kitab itu bukan dari Allah, maka terjadilah banyak kontradiksi di dalamnya. Tapi kalau Al-Quran tantang, tidak mungkin ada kontradiksi. Kalau Al-Quran itu bukan datang dari Allah, pasti kamu dapatkan di dalamnya banyak perselisihan. Karena Al-Quran tidak. Dan kalau kita ragu-ragu dituntut oleh Al-Quran itu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin, ya, bi surah, satu surah saja yang sebanding dengan Al-Quran, satu misli sebanding dengan Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa, ya, wada'u suhada, kamu buat kamu sendiri. Kalau kamu sendiri tidak bisa, mintalah tolong dengan teman-temanmu. Temanmu boleh berupa alat komputer dan lain-lainnya. Buat Al-Quran semisal Al-Quran. Coba buat. Tantangan Allah sejak 1400 tahun sampai sekarang tidak ada. Nah, di sini Allah menjelaskan tentang Al-Quran yang luar biasa ini dengan Allah bersumpah. Fala uqsimu, maka aku bersumpah. Ada yang mengatakan fala uqsimu, aku sebenarnya tidak perlu bersumpah. Karena itu sudah jelas benarnya. Tapi ada yang mengatakan fala uqsimu itu dan aku bersumpah, ya, bima tubsiruna, tetap apa yang kamu lihat. Jadi yang kamu lihat itu digunakan oleh Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti menunjukkan makhluk itu akan mendapatkan banyak manfaat bagi kita. Misalnya wadduha, demi waktu duha. Perhatikan waktu duha. Banyak orang sibuk mencari makan, mencari ini dan itu, lupa kepada mengingat Allah, ya. Walaili idza yaksha, demi malam apabila telah melimpah, malam hari cukup bersumpah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau bersumpah dengan makhluknya, kita disuruh memperhatikan makhluk itu banyak memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apapun yang tidak kamu lihat. Tadi sumpah dengan segala makhluknya itu, ya. Innahu, sesungguhnya dia Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada oleh Jibril itu la qaulu rasulin karim, benar-benar satu firman Allah yang disampaikan kepada Rasul yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang menyampaikan adalah malaikat yang mulia, Rasul yang mulia juga, namanya malaikat Jibril. Jadi Al-Quran ini firman Allah yang mulia, yang menurunkan adalah makhluk yang mulia, jadi malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril yang menurunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad SAW, Rasul yang mulia, ya. Kemudian untuk siapa? Untuk umat yang paling mulia, yaitu umat Muhammad. Jadi besok itu di akhirat itu lainnya tidak boleh masuk surga sebelum Nabi Muhammad, umat Muhammad masuk surga dulu. Jadi nanti diawali dari Rasulullah masuk surga, umat Muhammad masuk surga, baru yang lain-lain boleh masuk surga. Karena umat Muhammad adalah umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa ma huwa biqauli syair. Dan Al-Quran itu bukan kata-kata orang syair meskipun seperti syair. Wadduha walaili idza saja ma watta'aka rabbuka wa ma qala seperti itu. Sepertinya syair tapi bukan syair. Wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma tu'minun. Namun sedikit kamu beriman kepada Al-Quran ini tentang perintah-perintahnya, tentang larangannya. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali. Oleh karena itu jangan kaget nanti yang masuk surga ya sedikit sekali. Nanti akhirnya Allah menciptakan makhluk di surga untuk mengisi surga karena surga itu luas sekali, seluas langit dan bumi. Sedangkan neraka jahanam itu penuh sesak ya dengan jin dan manusia. Kata Allah Ta'ala, la amla anna jahannama, maka akan kami penuhi sesak neraka jahanam itu minal jinnati wan nasi ajmain, dari jin dan manusia. Sedangkan surga masih luas, masih banyak tanah kosong di sana. Maka dari itu jangan kita merasa tidak dapat surga, pasti dapat surga nanti. Umat Muhammad ini seluruhnya masuk surga. Yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ikhlas di dalam hatinya, benar pengucapannya, pasti masuk surga. Itu jaminan sudah. Ya. Jadi tidak usah ragu-ragu. Namun kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah ya tentunya manut diatur oleh Allah. Bagaimana manutnya? Ya kalau disuruh sholat ya sholat, puasa ya puasa, haji kalau mampu ya berangkat, haji di situ. Ya. Disuruh menjauhi perbuatan minum khamr, tidak melakukan, zina tidak dikerjakan. Karena apa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang umat Muhammad sudah la ilaha illallah, Tuhannya hanya Allah, tidak mungkin berbuat syirik. Ya. Muhammadur Rasulullah, tuntunan beramal hanya mengambil dari Rasulullah Muhammad SAW. Wala biqauli kahin, dan juga Al-Quran bukan kata-kata seorang dukun. Misalnya meskipun Al-Quran surat misalnya surat ayat kursi misalnya itu dapat digunakan untuk kalau orang yang kesurupan bacakan ayat ini, maka dia pun akan setan yang berada di dalam orang yang memasuki ke dalamnya itu keluar ya. Nah tapi Rasulullah bukanlah kahin, bukanlah dukun ya, bukan tukang tenung atau bukan dukun ya. Jadi qalilan sedikit sekali maka zakarun, kalian menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran, Al-Quran sebagai peringatan ya, sedikit sekali. Mereka tidak ingat bahwa hidup setelah mati semua diterangkan di dalam Al-Quran, cara-caranya untuk selamat semua diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita sampai lalai dari Al-Quran itu, kata Allah di dalam surat Toha, surat nomor 20 ya, ayatnya 124, monggo Pak Tomo dibaca. 124, 125 dan seterusnya sampai 127. Surat Toha. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkata ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat. Dan Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini, kamu pun dilupakan. Ya, itulah ya, Al-Quran tidak mau baca, nggak memperhatikan. Padahal Nabi bersabda begini, ya artinya aja. Dalam satu hadis yang sahih, barang siapa satu hari, ya satu malam tentunya, satu hari satu malam, membaca 50 ayat saja, maka dia sudah dianggap orang yang tidak lalai dari Al-Quran. Ya, berarti memperhatikan Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran itu satu hari satu malam, 100 ayat saja, ya 100 ayat saja, maka orang itu termasuk orang-orang yang taat kepada Allah. Siapa yang membacanya Al-Quran satu hari 200 ayat, maka mereka itu nanti di akhirat tidak akan dituntut oleh Al-Quran. Karena Al-Quran itu kata Nabi kita, hujjatulaka aw alaika, ya. Al-Quran itu menjadi hujah bagimu
dan menjadi menuntut kamu. Ya, kalau kita tidak mau belajar Al-Quran, tidak bisa membaca aja, tidak bisa, tidak mau mengerti, maka besok dituntut oleh Al-Quran di akhirat ini. Nah, ini siapa yang satu hari membaca bisa 200 ayat, maka besok tidak dituntut oleh Al-Quran. Kalau 200 ayat berarti setelah sholat 5 waktu, 50, 40 gitu ya. 40 ayat, 40 ayat. Ya. Kemudian 5 waktu itu 200 ayat. Ya. Satu hari 200 ayat. Barang siapa yang membaca 500 ayat satu hari, maka dia mempunyai perbendaharaan di surga yang luar biasa sekali. Maka dari itu pilih, kita mau punya harta yang karun yang banyak di surga, atau kita cukup ya di emperannya surga saja. Karena di surga itu macam-macam nanti. Ada di surga dengan istananya, dengan fasilitas yang besar, ada juga yang sesuai dengan amal yang kita kerjakan tatkala di dunia ini. Nah, saya bacakan ayatnya ini. Waman a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari peringatan yaitu Al-Qur'an, ya, tidak membaca, tidak memperhatikan, fa innalahu ma'isyatan dangka, maka kehidupannya menjadi sempit. Orang itu meskipun hartanya banyak, tidak pernah membaca Al-Quran, gak ngerti Al-Quran, mereka sempit sebenarnya, ya. Takut hilang, pokoknya sudahlah, ya. Tidak ada kelapangan sama sekali, ya. Kalau mereka berpaling di dalam dengan dan Al-Quran, ya. Ini di dunia. Ini ada Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ini di dalam kuburnya nanti sempit kuburnya, dihimpit kuburnya tatkala meninggal dunia. Jadi ini termasuk ayat yang menerangkan tentang siksa kubur nih. Wa nahsyuruhu, dan kami kumpulkan besok yaumal kiamati, dari kiamat, a'man, dalam keadaan buta. Karena tidak mau baca Al-Quran, tidak mengerti, akan buta, maka dikumpulkan dari kiamat dalam keadaan buta. Dia protes sama Allah Ta'ala. Allah, dia berkata, Rabbi, ya Rabku, lima khasartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan kau dalam keadaan buta? Wakuntu basirah, ya, wakuntu basirah, padahal kami dulu tatkala di dunia melihat. Kenapa sekarang menjadi buta? Apa jawabnya Allah? Qala kadzalika, demikian itu dikarenakan, ya, atatkah kami datangkan kepadamu ayatuna, ayat-ayat kami, fanasita, kamu lupakan, kamu tidak mau membaca, tidak mau mengerti. Coba Bapak dan Ibu sekalian, kalau sampai sekarang kita tidak mau tahu dengan Al-Quran, bagaimana, ya? Bagaimana nanti di akhirat kalau ini ayat ini benar, ya? Apakah buta terus atau apakah buta selama dikumpulkan di padang mahsyar? Itu enggak enak orang buta ini tentunya. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Qala lima khasartani a'ma. Dia berkata, ya Rabbu, ya, kenapa engkau kumpulkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basyira, padahal kami dulu di dunia melihat. Qala, kata Allah, kadzalika, demikian itu, atatka ayatuna fanasitaha. Aku sudah datangkan kepadamu ayat-ayat kami, kamu lupakan, kamu tidak mau memperhatikan sama sekali, seakan-akan Allah tidak memberi petunjuk pada mereka. Wa kadzalikal yauma tunsa, demikian kalau begitu, di hari ini pun kamu dilupakan, tidak ditolong oleh Allah Ta'ala. Yang lain tidak ditolong, kamu tidak ditolong karena kamu tidak menyentuh Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran. 50 ayat saja sudah sebenarnya minimal. Kalau 50 ayat juga tidak mau, satu hari satu setelah sholat satu ayat, setelah satu ayat, ya, setelah sholat itu ya satu atau 10 ayat, ya, setelah 50 ayat. Ya, ini saja tidak mau, bagaimana akan mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah, ya. Kemudian qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalikal yauma tunsa. Wa kadzalika, demikianlah najzi, kami membalas man asrafa, kepada orang yang tatkala hidup di dunia melampaui batas, walam yu'min, dan mereka tidak mau beriman, bi ayati Rabbi, dan dengan ayat-ayat Rabbnya, ditandai dengan tidak mau peduli dengan Al-Quran. Wala adabul akhirah, dan sungguh siksa di akhirat itu asyaddu, lebih keras, wa abqa, dan lebih kekal. Ya, jadi kita dipertakuti seperti ini supaya kita takut dengan siksa ini. Nah, kita lanjut di surat Al-Insan, ya. Setelah Allah bersumpah, ya, dengan apa yang dilihat, kemudian Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah yang diturunkan pada Rasulnya. Sampai ayat yang ke-40, innahu laqaulu rasulun karim, kemudian
Wa ma huwa biqauli syair sudah, qalilan ma tu'minun wa wala biqauli biqaulin kahin qalilan ma tadhakkarun. Ayat yang ke-43, Tanzilu mirabbil alamin. Al-Quran itu yang menurunkan Allah, Rabb semesta alam, yang menata, mengatur seluruh alam, itulah yang menurunkan Al-Quran. Kok sampai Al-Quran yang diturunkan sebagai hidayah itu, kok enggak kamu sentuh, itu gimana sih kamu itu? Seakan-akan kita diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tanzilun diturunkan oleh Al-Quran itu mirabbil alamin. Ya. Bukan Nabi kita. Jangan sampai menuduh bahwa ini ada kata-kata Nabi. Tidak ada. Semua itu datang dari Allah. Sampai Allah berusaha, walau takawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau seandainya Rasulullah itu memasukkan satu kata saja mengatasnamakan saya, ya, la akhadna minhu bil yamin, sungguh dia akan aku tangkap dengan tangan kanannya. Ya, niscaya kami akan tangkap daripadanya dengan tangan kanan, beri tangan yang sangat kokoh. Jadi Al-Quran ini tidak ada satupun kata-kata selain firman Allah. Mulai fathah, dhammah, kasroh, semua huruf-hurufnya datang dari Allah. Maka di dalam surat nomor surat An-Najm itu surat nomor berapa? 53 ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 dan ayat 4. Moga Pak Tomo dibaca. Dan tiadalah yang diucapkan itu atau Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Wa ma yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Yang diucapkan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya ini bukan kata-kata manusia, itu wahyu dari Allah. Dan diturunkan dengan ilmunya Allah, bukan ilmu manusia. Maka dari itu, sampai tidak membaca itu memang meremehkan Allah. Wa ma yang tiku anil in huwa ila wahyu yuha. Itu Al-Quran hanya wahyu. Semuanya wahyu dari Allah ini. Maka dari itu Allah Ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Haqqah ini ayat 44-45 ini, kalau sampai Muhammad berani memasukkan satu kata saja yang dia mencatut nama Allah itu firman Allah, maka akan akhadnahu, ya, pasti akan kamu tangkap dia, ya, minhu, daripadanya bil yamin, dengan tangan kanannya. Ditangkap oleh Allah berarti disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumala qata'na minhu latin. Kemudian kami potong urat jantungnya. Jadi artinya Nabi betul-betul diancam oleh Allah jangan sampai memasukkan di dalam Al-Quran itu kata-katanya sendiri. Karena pengaruhnya orang-orang kafir itu sangat kuat. Seakan-akan Rasulullah itu hampir saja menuruti mereka, menuruti ajakan orang-orang kafir. Ini disebutkan di dalam surat nomor 17. Surat nomor 17, surat apa? Al-Isra, ya, 17 itu surat Al-Isra. Ayatnya kita baca 7, ya, kita baca ayatnya surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat surat 17, kita baca ayatnya mulai ayat 72, 73, 74, 75, ya. Ini. Mulai, ya, ayatnya kita lihat dulu. Bentar. Pemakan Nabi Hadihi. Ya, ya. Mulai ayatnya. Wih, keliru tuh. 75 aja Pak, 75 dulu. 75, 74, 75. 74, 73, 74 sampai itu Bu, ya. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Iya, jadi Rasulullah itu ditipu oleh mereka. Kalau kamu begini, kita berteman, kita rukun, dan macam-macam. Quran cuma datangkan jangan ini mencela berhala kami, ini pokoknya satu ayat saja diminta olehnya kami, tapi Rasulullah sama sekali tidak mau. Kata Allah Ta'ala ini, ya,
Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Jadi dikuatkan oleh hatinya. Kalau terjadi demikian, maksudnya kalau condong kepada mereka, mengikuti kemauan mereka yaitu orang musyrik, orang kafir, benar-benar kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan begitu pula siksaan di akhirat kelak, ya, berlipat ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun terhadap siksa kami. Ayat 76, Pak. Dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu daripadanya. Dan kalau terjadi demikian, niscaya siapa yang tinggalmu mereka tidak tinggal, melainkan sebentar saja. Maksudnya kalau sampai terjadi Nabi Muhammad SAW diusir oleh penduduk Mekah, niscaya mereka tidak akan lama hidup dunia. Dan Allah segera membinasakan mereka. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah bukan karena pengusiran kaum Quraisy, melainkan semata-mata karena perintah Allah. Jadi orang Mekah itu mulai resah, ya. Ini sejak ada Muhammad itu mereka yang diajak menyembah berhala yang mestinya bisa menghasilkan, ya, banyak uang nih, maka mereka tidak bisa mendapatkan. Akhirnya apa? Mereka merencanakan akan membunuh Nabi dan mengusir Nabi, ya. Tapi sebelum mereka diusir dan dibunuh, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrahnya Nabi bukan karena diusir, tapi diperintah oleh Allah. Seandainya mereka mengusir Nabi dari Mekah ini sehingga keluar Mekah, maka kata Allah Ta'ala nggak akan lama penduduk Mekah itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jaminan Al-Quran yang begitu luar biasa sekali kepada kita ini. Kemudian kita lanjutkan ini. Fama minkum min ahadin anhu hazijin, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menyelamatkan kalau Rasulullah sampai diambil tindakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran itu la tadhkiratun, benar-benar semua peringatan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi gunakanlah kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa Al-Quran sebagai panduannya. Jangan mengambil selain Al-Quran, ya. Wa innal na'lamu, dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui anna minkum mukadzibin, sesungguhnya sebagian dari kalian itu mendustakan nanti. Bagaimanapun dijelaskan, maka mereka tidak akan mau menerima Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Dan besok di akhirat wa innahu la khasratun alal kafirin, benar-benar menjadi penyesalan di akhirat kelak bagi orang yang mengingkari Al-Quran, tidak mau beriman dengan Al-Quran. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran itu la hakul yakin, benar-benar, ya, suatu kebenaran yang tingkatnya yakin, ya, benar-benar benar sekali, ya, tingkat yakin. Oleh karena itu fasabbih bismi rabbikal azim, maka hendaklah kamu bertasbih memuji Allah bismi rabbikal azim, dengan nama Rabbmu yang maha agung. Tatkala turun ayat yang seperti ini, gunakanlah, ya, bacaan subhan rabbil azim ini di saat kita rukuk, ya, bismika, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah kamu dengan membaca Tuhanmu yang maha agung. Digunakan bacaan tatkala rukuk di dalam sholat. Subhan rabbil azim, subhan rabbiyal azim. Baik, kita lanjutkan. Sudah tahu kok, Mbak Adina harus tahu, Mbak Adina tahu. Baik, kita lanjutkan pada bukunya Pak Tomo punya kan? Iya. Ada, Ustaz. Ya. Monggo Pak Tomo, sholat dalam perjalanan. Sholat dalam perjalanan. Sholat dalam perjalanan itu mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Kami sebutkan sebagai berikut. 1. Mengqashar sholat yang 4 rakaat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak ada salahnya bila kamu mengqashar sholat. Kalau kamu khawatir akan diganggu oleh orang kafir. Alasan karena khawatir gangguan dibolehkannya mengqashar itu di sini
tidak dipakai berdasarkan keterangan dari Ya'la bin Umayyah. Katanya, ini riwayat Al-Jamaah. Saya bertanya kepada Umar bin Khattab, bagaimana pendapat Anda tentang mengqashar sholat berhubung firman Allah, kalau kamu khawatir akan diganggu oleh orang-orang kafir? Jawab Umar, hal yang Anda kemukakan itu juga terjadi menjadi pertanyaan bagi saya, sehingga saya sampaikan kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, itu merupakan sedekah yang dikarenakan Allah kepadamu semua, maka terimalah sedekah itu. Ya, jadi para sahabat itu setelah suasananya itu aman, tidak ada gangguan orang kafir, maka apakah masih boleh mengqashar sholat? Ya, karena di dalam surat An-Nisa ya 101 itu ya, wa idza darabtum fil ardi ya falaisa alaikum junahun an taksuru minas sholati in khiftum ay yaftinakum alladzina ajatakum alladzina kafaru. Ya, kalau jika kamu bepergian di muka bumi ya ini, dan maka tidak ada salahnya atau boleh saja bagi kalian itu mengqashar sholat jika kamu takut diganggu oleh orang kafir. Nah, sekarang tidak ada gangguan orang kafir karena semua sudah selesai. Apakah masih diperbolehkan sholat qashar seperti itu? Maka kalau Umar ditanyakan, Umar pun menjawab, saya juga pernah bertanya seperti itu kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah jawabnya apa? Ya, itu merupakan sedekah ya, sedekah yang diberikan Allah kepadamu semua, maka dari itu terimalah sedekah itu. Artinya masih boleh mengqashar meskipun pada saat sekarang ini sudah tidak ada gangguan orang kafir. Ini kemarin ditanyakan oleh Pak Miski, nggak tahu Pak Miski ikut atau tidak. Ini di mana sekarang ini? Surat An-Nisa ayat 101 itu, kalau kita takut diganggu orang kafir, baru kita boleh qashar. Sekarang orang kafir tidak ada. Apa-apa mengqashar masih. Ternyata menurut jawab Nabi, masih ini sedekah dari Allah. Qashar bagi orang yang bepergian itu masih diperbolehkan. Ya. Bahkan qashar dan jamak nanti kita bicara pada bab berikutnya. Terus Pak, dan diriwayatkan. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Jurair dari Abu Munib Al-Jarsi bahwa pada suatu ketika Ibnu Umar ditanya perihal firman Allah yang tersebut di atas, berhubung sekarang keadaannya sudah aman dan tidak perlu khawatir kepada siapapun, apakah masih boleh mengqashar sholat? Maka ujar Ibnu Umar, cukuplah bagimu Rasulullah SAW menjadi teladan yang sebaik-baiknya. Nah, jadi inilah para sahabat itu. Karena Rasulullah meskipun sudah aman, sudah Fathul Mekah, sudah selesai, maka kalau bepergian tetap mengqashar, maka nggak usah banyak tanya. Cukup contoh itu Rasulullah saja. Apakah Rasulullah mengqashar atau tidak? Ya, maka itulah yang kita kerjakan kalau kita sedang bepergian. Karena Rasulullah adalah contoh yang terbaik di dalam beragama ini. Oleh karena itulah, maka Rasulullah itu kalau sudah keluar rumah, ya, pas safar, itu tidak pernah sholat tamam, sholat sempurna tidak pernah. Sholatnya senantiasa dikerjakan dengan mengqashar, bahkan jamak qashar. Ya. Dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu duhur dan asar serta isya. Sedangkan maghrib tidak diqashar karena itu adalah witirnya siang. Sedangkan subuh tidak diqashar karena itu bacaannya panjang. Nah, jadi kalau sampai sholat subuh itu cuma baca kulhu itu salah berarti. Karena tidak diqasharnya menurut sabda Nabi bahwa karena bacaannya panjang di dalam sholat subuh. Ya. Terus Pak Tomo masih ada hadis itu? Dari Aisyah katanya, mula-mula sholat itu diwajibkan dua rakaat di Mekah. Setelah Rasulullah SAW pindah ke Madinah, yang 2 rakaat itu ditambah 2 lagi, kecuali maghrib. Karena ia merupakan witirnya siang. Begitupun sholat fajar atau subuh, karena bacaan
hanya panjang. Maka jikalau beliau bepergian, maka beliau pun bersolat sebagaimana yang dulu-dulu, yakni yang difardukan di Mekah. Riwayat Jadi Imam Ahmad, Bayhaqi dan yang lain. ya, jadi dulu tuh sholatnya cuma 2 rakaat memang. Tapi setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya Rasulullah itu setelah Isra Mi'raj, maka tatkala di Madinah, Jibril mengajarkan sholat yang 2 rakaat dulu untuk duhur, asar dan isya menjadi 4 rakaat. Ya, kemudian Rasulullah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah itu mengerjakan seperti itu, 4 rakaat untuk duhur, 4 rakaat untuk asar, dan 4 rakaat untuk isya. Sedangkan sholat maghrib tetap dikerjakan 3 rakaat karena witirnya siang, dan subuh kalau 2 rakaat karena bacaannya panjang. Ya. Itulah yang kita ikuti, dan kita tidak perlu banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya. Ya. Itu ayatnya begini dan begini. Udah contohnya Nabi seperti itu, maka kita kerjakan seperti contoh yang ada. Ya. Monggo, Jabir. Berkata Ibnu Qayyim, jikalau bepergian, Rasulullah SAW selalu mengqashar sholat yang 4 rakaat dan mengerjakannya hanya 2 rakaat sampai beliau kembali ke Madinah. Tidak ditemukan keterangan yang kuat bahwa beliau tetap melakukannya 4 rakaat. Hal ini tidak menjadi perselisihan lagi bagi imam-imam, walau mereka berlainan pendapat tentang hukum mengqashar. Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, dan Jabir menetapkan bahwa hukumnya wajib, dan ini juga dianut oleh mazhab Hanafi. Maliki menetapkan sebagai sunnah muakkad dan lebih takkid lagi dari sholat berjamaah. Sehingga andai kata seorang musafir tidak mendapatkan kawan sesama musafir untuk berjamaah, hendaklah ia bersolat secara perorangan dengan mengqashar, dan makruh baginya mencukupkan 4 rakaat dan bermakmum kepada yang mukim. Menurut golongan Hambali, mengqashar itu hukumnya jaiz atau boleh saja, hanya lebih baik daripada menyempurnakan. Demikian juga pendapat golongan Syafi'i, kalau memang sudah mencapai jarak boleh mengqashar. Ya, jadi hukum mengqashar ini dari sini maka berbeda ulama. Ya, apakah wajib, apakah sunnah muakkadah, apakah makruh, ya, seperti itu. Maka pendapat yang paling kuat adalah sunnah muakkadah, ya. Kemudian ada mengatakan wajib. Kenapa kok wajib? Rasulullah itu kalau bepergian sudah keluar dari kota Madinah, sholatnya hanya 2 rakaat, tidak pernah sholat 4 rakaat. Oleh karena itu, Imam Malik mengatakan seandainya di situ ada sholat jamaah, sedangkan saya tidak mendapatkan jamaah kecuali dengan yang mukim, maka lebih baik dia sholat sendirian, ya, dengan jamak dan qashar. Ya, ini lebih baik seperti itu daripada kita sholat berjamaah. Memang pahalanya 27 kali, tapi mengikuti sunnah itu adalah lebih utama. Itulah sebagai pendapat ulama. Dan ada yang mengatakan jaiz itu boleh saja kalau kamu mengqashar sholat, atau boleh tidak mengqashar, ya. Meskipun yang dicontohkan oleh Nabi sudah jelas, tapi biasa seorang ulama fikih itu selalu berbeda pendapat. Oleh karena itulah, maka di sini saya bawakan satu fikih, ya, fikih sunnah. Ya, kita lihat bagaimana Nabi mengerjakan. Ya, kita ikuti Nabi. Ya, Nabi itu kalau sudah keluar rumah, sholatnya itu hanya 2 rakaat. Artinya tidak sempurna 4 rakaat untuk duhur, asar, dan isya. Sedangkan para ulama berbeda pendapat. Tapi kembali kita kepada ajaran Nabi. Nabi sholat 2 rakaat, kita pun sholat 2 rakaat. Tanpa mempermasalahkan apakah itu sunnah atau wajib. Yang jelas Rasulullah mengerjakan seperti itu, kita pun mengerjakan sama dengan yang dikerjakan Nabi, itu lebih aman dan lebih selamat, ya. Kemudian kalau Imam Syafi'i masih ada jarak ini dan itu, padahal tidak ditemukan satu hadis pun yang sahih yang menerangkan berapa jaraknya kita boleh mengqashar sholat. Maka itu perlu kita ilmunya. Jangan sampai kita nggak tahu ilmunya,
ya kita sholat pergi sudah keluar dari kampung kita, keluar dari misalnya dari Surabaya itu keluar, ya itu sholatnya masih tamam, mestinya sholatnya adalah sholat jamak atau qashar atau jamak qashar, tidak sholat sempurna. Monggo Pak, jarak ya bolehnya jarak bolehnya mengqashar. ya. Menurut ayat tersebut di atas dapat disimpulkan keterangan bahwa pada setiap bepergian, pendeknya apa yang dikatakan menurut bahasa bepergian, biar jauh atau dekat, boleh dilakukan mengqashar itu. Selain itu boleh pula dilakukan jamak serta berbuka, yakni tidak melakukan puasa wajib. Tidak sebuah hadis pun yang menyebutkan batas jauh atau dekatnya bepergian itu. Ibnul Munzir dan lain-lain ulama menyebutkan lebih dari 20 pendapat tentang masalah ini. Di sini kita cantumkan yang lebih kuat, yaitu Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Al-Bayhaqi meriwayatkan dari Yahya bin Yazid, katanya, saya bertanya kepada Anas bin Malik perihal mengqashar sholat. Maka ujarnya, Rasulullah SAW bersolat 2 rakaat kalau sudah keluar sejauh 3 mil atau 3 farsakh. Nah, itu hadis yang jelas ya. Itu pun bukan sabda Nabi ya. Itu yang dirasakan oleh Anas bin Malik. Anas itu adalah pembantunya Nabi. Dia ikut Nabi sejak umur 10 tahun. Dan dia itu senantiasa pergi menemani Nabi. Maka dia paling tahu apa yang dikerjakan Nabi tatkala bepergian karena dia senantiasa menyertainya. Nah, maka para sahabat tanya kepada Anas, kapan Rasulullah itu sholat qashar ya pada saat itu bepergian ini? Berapa jaraknya? Maka Anas bin Malik menerangkan kalau sudah berjalan 3 mil atau 3 farsakh. Ya ini hitungan sana nanti dijelaskan dengan beberapa keterangan orang ahli al-fiqh. Pokoknya kalau sudah pergi tidak harus berapa kilo atau berapa apa. Yang jelas kalau sudah keluar dari kampungnya, dari kotanya, maka dia sudah boleh menjamak dan mengqashar. Tapi nanti ada batas minimal yang ada di dalam bepergian yang diperhatikan oleh para sahabat. Terus Pak dulu. Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Al-Fath bahwa inilah hadis yang paling sah dan paling tegas menjelaskan jarak bepergian yang dibolehkan mengqashar itu. Ya, jadi 3 mil itu yang boleh dari sudah keluar dari kotanya 3 mil. Ya, 3 mil itu satu mil itu kira-kira 1758 meter. Jadi kira-kira 2 kilo gitu Pak ya. Nah, hampir 2 kilo kurang sedikit. Nah, jadi 3 mil itu 5 kiloan. Nah, berapa? 5,5, hampir 6 lah. Ya 5,5 lah kira-kira nanti di situ. Ada itu. Itu sudah kita diperbolehkan menjamak mengqashar. Ingat, 5 mil itu dari batas kota yang kita keluar. Jadi misalnya Surabaya itu pinggirnya mana ya. Ini kalau sudah jaraknya seperti 5 mil dari atau 5 kilo dari batas itu sudah diperbolehkan menjamak dan qashar. Itulah yang dikerjakan oleh Nabi. Coba diteruskan dulu hadisnya Pak. Monggo. Ya. Keraguan mengenai soal ini atau mil atau farsakh dapat diberi penjelasan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, apabila Rasulullah SAW bepergian sejauh 1 farsakh, maka beliau mengqashar sholat. Terus diriwayatkan. Ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan disebutkan oleh Hafidz dalam Al-Qasid, dan ia mendiamkan hadis ini sebagai tanda pengakuannya. Sebagaimana diketahui, 1 farsakh itu sama dengan 3 mil. Maka hadis Abu Sa'id ini cukup menghilangkan keraguan-raguan yang terdapat di dalam hadis Anas dan menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan qashar jika beliau bepergian dalam jarak sedikit-dikitnya sejauh 3 mil. 1 farsakh ialah 5.541 meter. Sedangkan 1 mil adalah
1748 meter. Ada pula yang menyatakan bahwa sedikitnya jarak mengkosor itu ialah 1 mil. Dan hadis yang menjadi alasannya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah dengan isnad yang sah dari Ibnu Umar. Pendapat inilah yang diambil oleh Ibnu Hazmin. Dan sebagai alasan bahwa tidak boleh mengkosor bila kurang dari 1 mil. Dikemukakannya bahwa Nabi SAW pergi ke Baki untuk menguburkan orang-orang yang meninggal dan keluar ke suatu padang untuk membuang hajat. Tapi sholatnya tidak dikosornya. Adapun syarat yang dikemukakan oleh para ahli fikih bahwa boleh mengkosor itu hanyalah pada perjalanan jauh dengan jarak sekurangnya 2 atau 3 marhalah. Ada 2 pendapat. Maka untuk menolaknya cukuplah uraian ini yang dikemukakan oleh Imam Abu Qasim Al-Harqi dalam buku Al-Mughni. Katanya, saya tak dapat menemukan alasan dalam pendapat imam-imam itu sebab keterangan dari para sahabat juga saling bertentangan sehingga karenanya tidak dapat dipakai sebagai hujjah atau dalil. Dan sebagaimana diketahui, pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas menyalahi pendapat mereka. Dan umpamanya menyetujuinya, tetapi ucapan para sahabat itu taklah dapat diambil alasan di depan ucapan Nabi dan perbuatan beliau. Dengan demikian, tidaklah dapat diterima ukuran jauh yang mereka sebutkan itu disebabkan 2 hal. Pertama, karena menyalahi sunnah Nabi SAW yang tersebut dulu. Dan kedua, karena lahirnya firman Allah Ta'ala membolehkan kosor bagi orang yang dalam perjalanan sebagai berikut. Yang artinya, ya. Jadi yang menerangkan jarak-jarak itu adalah oleh para imam, para orang-orang ini tidak bisa dijadikan sandaran untuk diamalkan. Yang pertama, karena menyalahi sunnah Nabi. Nabi tidak menetapkan jarak, dan para sahabat meriwayatkan Rasulullah itu sudah jamak kosor setelah dia 1 mil, atau di situ tadi 3 mil, yaitu kira-kira hampir 6 kilo lah ya, kurang sedikit 6 kilo. Ini sudah diperbolehkan untuk jamak kosor. Sedangkan mereka ada 3 marhalah, itu 84 kilometer. Ada yang menyatakan kalau kita berada di sana sampai 3 hari, itu tidak pulang. Nah, macam-macam lah. Ini pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Kenapa kita kembalikan kepada ayat? Ayatnya Al-Quran tidak membatasi jarak. Ya, siapapun namanya yang namanya safar, bepergian, itu adalah diperbolehkan untuk mengkosor. Dan contohnya Nabi adalah yang diperhatikan para sahabat hanya 3 mil atau 1 farsah. Ya, terus Pak. Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tak ada salahnya bila kamu mengkosor sholat. Nah ini, jadi faidal darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun, ya. Kalau kamu bepergian di muka bumi maka tidak ada salahnya kalau kamu angkat suruh, ya, kamu mengkosor minas sholat, dari sholat, dan tidak disebutkan tentang jaraknya. Terus Pak, syarat karena takut sudah dapat dihilangkan dengan hadis Ya'la bin Umayyah. Maka tinggallah lahir ayat itu yang mencukup, ya, maksudnya yang mencakup segala macam bepergian. Pendeknya, asal sudah disebut bepergian. Mengenai sabda Nabi SAW yang membolehkan seorang musafir itu mengusap atau sepatunya selama 3 hari, maka hadis itu hanyalah menyatakan lama bolehnya menyapu, sehingga tak mungkin diterapkan dalam masalah ini, sebab soalnya berlainan. Lagi pula bepergian jarak dekat dapat saja ditempuh dalam 3 hari. Sedangkan ini oleh Nabi SAW masih dinamakan bepergian juga.
Ya, sebagaimana sabda sabda beliau. Mm-mm. Tidaklah halal bagi seseorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian bepergian selama sehari perjalanan kecuali dengan muhrimnya. Kedua, menetapkan batas ukuran itu tidaklah dapat hanya dengan pendapat manusia semata tanpa dasar atau persamaan yang dapat dikiaskan. Maka alasan yang kuat berada di pihak orang yang membolehkan qasar bagi setiap musafir kecuali ijma yang menentangnya. Dan dalam hal ini tidak ada bedanya bepergian itu dengan kapal terbang, kereta api, dan lain-lain. Juga baik perjalanan itu tujuan menunaikan perintah Allah untuk maksud-maksud yang lain. Dan termasuk pula dalam bepergian, orang-orang yang usaha atau mata pencariannya mengharuskan selalu berada dalam perjalanan, seperti pelaut, kondektur kereta api, dan lain-lain. Sebab pada hakikatnya itu berarti bepergian. Oleh sebab itu ia boleh mengqasar, berbuka puasa, dan lain-lain. Nah, inilah yang disebutkan bahwa bagaimana kalau sopir, bagaimana kalau misalnya kernet bis atau mungkin pesawat terbang, ya, itu para mugari itu semua itu mereka dihukumi di dalam Islam itu mereka tempat sama dengan musafir, ya. Mereka kalau gitu untuk para kondektur, para mungkin para sopir bis itu karena memang kerjanya seperti itu boleh sholat jamak dan qasar, ya, diperbolehkan dan diperbolehkan tidak berpuasa pada saat itu. Tapi ingat, tidak berpuasa itu harus nyaur, ya, membayar atau mengqadha di luar bulan Ramadan. Inilah, ya, jadi kalau sudah bepergian ini apakah karena pekerjaannya atau karena bepergian bukan pekerjaannya, itu kalau namanya bepergian jauh atau dekat pakai kendaraan apapun ini tidak jadi masalah, ya. Yang penting dia boleh jamak dan qasar, ya, boleh jamak dan qasar, ya. Baik, saya kira sampai di sini dulu, ya. Barangkali nanti ada yang ingin bertanya atau ditanyakan tentang ini. Sampai yang ketiga, Pak Tomo diingatkan tempat dibolehkannya mengqasar. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan besok ini tentang sholat jamak dan qasar ini. Karena banyak sekali, ya, supaya kita tidak salah, dan ini banyak dilakukan bagi kita, terutama yang sering bepergian ini, kita harus mengerti berapa hari kita di tempat itu boleh jamak dan qasar. Monggo saya kembalikan kepada Bapak Istiqom. Monggo Bapak Istiqom.